Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Nah, baik teman-teman semua beta lovers dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi. Kali ini kita akan membuat konten tentang pengolahan daun ketapang. Jadi pada hari ini, berhubung saya emang udah lama nggak punya daun ketapang, jadi saya akan olah hari ini. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya, supaya teman-teman semua di sini agak sedikit paham lah tentang cara pengolahan ketapang ya, khususnya untuk teman-teman yang belum pernah mengolah daun ketapang. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita ke atas untuk melihat seperti apa prosesnya. Nah ini teman-teman, saya sudah isi air dulu tadi ya, untuk ngebilas air ketapang, ngebilas ketapang maksudnya, sorry. Nah ini daun ketapangnya ada lumayan banyak ya. Ini kalau misalkan kalau misalkan kita olah semua ini jadi banyak nih teman-teman. Ini daun ketapang sudah kering banget sebenarnya sih. Saya simpan itu kurang lebih hampir 6 bulan ini belum saya olah nih. Jadi ini udah bagus banget ya kalau ketika diolah ya. Ini aja udah crispy tuh. Jadi tekstur daun ketapangnya pun ini bagus teman-teman tuh. Warnanya keunguan, ini yang baiklah untuk ikan cupang gitu ya. Baik, nanti kita akan spill gimana caranya mengolah daun ketapang ini. Tapi nggak saya full durasi ya, karena nanti terlalu panjang videonya. Jadi cuman kali ini saya akan terangkan secara singkat. Ini daun ketapang masih kotor, berdebu segala macam. Nanti kita bilas sampai sekiranya airnya sudah bening ya kan. Ketika dibilas itu nanti sudah layak untuk kita rendam gitu, ataupun kita ekstraksi. Jadi untuk mengeluarkan kandungan-kandungan racun yang ada di dalam daun ketapang ini. Seperti apa teknisnya nanti setelah kita cuci bersih, nanti kita rendam pakai air garam ya teman-teman ya. Ini kayaknya kalau satu ember kurang nih, nanti di sini saya masih banyak ember, nanti kita ambil lagi embernya ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman, di sini saya tadi pas beli kutir, kemudian ada sedikit ikan yang cukup menarik perhatian saya di sini. Tadi saya beli ikan ya, indukan ya. Nah ini ikannya, di sini sih ikannya sih nggak bagus-bagus amat, tapi saya suka aja dengan polanya gitu ya. Di sini saya beli sepasang tadi. Ini juga ada jantannya ya. Di sini sih biasa sih jantannya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan nanti ketika kita breeding gitu ya, hasil anakannya untuk standar multicolor sendiri itu udah lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi masih bisa kita pamerkan ataupun kita jual gitulah teman-teman. Untuk penjualan masih oke lah. Di sini juga nanti saya akan kuras. Kayaknya hari ini kegiatan padat ya hari ini saya, karena banyak aktivitas yang bakalan saya lakuin. Nah sekarang kita cuci dulu ini, nyicil gitulah ya, nggak sekaligus. Nanti kita pisahkan dulu ya kan, satu ember, nanti baru setelah semuanya selesai baru kita rendam bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah ini contohnya teman-teman ya, ketika kita bilas yang kelihatannya sih bersih gitu ya daunnya, tapi ketika kita bilas tuh banyak tanah-tanah di sini ya. Nanti ini kita bilas lagi sekali lagi supaya lebih bersih ya. Nanti lakukan terus pembilasan ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini intinya pastikan si daun ketapang yang akan kita ekstraksi dan fermentasi itu bersih ya. Jadi nanti ketika sudah jadi, sudah kita rendam dengan garam, terus kita jemur, kita fermentasi. Jadi ketika ditaruh di toples pun nanti airnya akan jernih gitu teman-teman. Nanti saya akan videokan lagi ya gimana caranya membuat tampilan di
apa namanya, di toples gitu ya, dengan daun ketapang dengan tampilan yang jernih gitu ya. Yang kuningnya itu nanti kuning keemasan hasil daun ketapangnya nih. Nanti akan saya buatkan lagi kontennya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap stay di konten saya ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini ya. Yang baru nonton bisa langsung klik tombol subscribe-nya dan juga like. Boleh komen-komen juga, tanya-tanya, silahkan monggo. Jadi di sini kita sifatnya sharing ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang merasa digurui dan menggurui gitu. Di sini kita sama-sama bareng-bareng. Kalau teman-teman ada punya pengalaman yang lebih lebih baik dari saya, monggo silahkan dicantumkan, nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Kalau misalkan emang bang, kalau saya caranya begini, terus apakah itu benar atau enggak, nanti sorry tadi videonya keputus ya teman-teman ya. Boleh nggak kita pakai cara yang seperti ini gitu ya? Ya boleh-boleh aja teman-teman ya. Nanti yang penting intinya misi kita di daun ketapang ini, daun ketapangnya bersih, terus kandungan racunnya hilang, jadi layak untuk si ikan cupang gitu teman-teman ya. Jadi simpelnya gitu aja teman-teman. Ini saya nggak menganjurkan dengan teknik yang rumit gitu, jadi yang simpel-simpel aja teman-teman. Mungkin kalau misalkan yang capek-capek nggak mau males-males begini ya bisa beli, ataupun bisa jadi kayak konten saya yang kemarin tuh ya, kita nggak usah pakai daun ketapang gitu teman-teman ya. Tapi karena ini udah memasuki musim hujan, makanya kita buat antisipasi supaya ikan cupang nggak gampang sakit, kita harus persiapkan teman-teman. Paling ini nanti juga saya biasanya fermentasi itu sekitar 1 bulan ya, pembungkusannya gitu kita ungkep. Paling kalau ini karena ini udah kering, daunnya udah bagus ya, jadi daunnya udah lunak. Jadi tujuan fermentasi itu teman-teman untuk melunakkan daun ya. Jadi ketika terkena air setelah dijemur, dia lebih cepat lebih cepat mengeluarkan zat taninnya gitu ya. Jadi karena ini daunnya sudah empuk banget nih, kalau kata orang mah diungkupnya itu udah empuk banget nih. Jadi cukup 1 minggu nanti langsung kita jemur, bisa kita pakai ini teman-teman. Ini udah bagus banget teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya kalau sudah selesai ya. Ini saya agak repot soalnya sambil megangin kamera. Nah ini teman-teman ya, tadi ikan yang saya beli udah saya buka. Di sini kebetulan dia udah full telur teman-teman. Jadi nanti sore setelah dia udah rehat sebentar ya, maksudnya istirahat, nanti bisa langsung kita jodohkan ya teman-teman ya, bisa kita kawinkan lah. Nanti kita lihat dulu reaksi si jantannya gimana nih. Toplesnya agak buram ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Nah, sambil kita nunggu airnya lagi penuh. Nah ini udah kita dapat 2 ember, nanti kita bilas lagi. Nah di sini juga teman-teman, di video yang sebelumnya ini udah kelihatan teman-teman, alhamdulillah ini udah netes teman-teman, udah netes. Kalau misalkan teman-teman tuh perhatikan, di situ ada hitam-hitam gitu ya. Nah itu anakannya teman-teman udah pada netes teman-teman. Jadi kelihatan lah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan si jantannya nggak stres gitu teman-teman. Nah ini juga, nah ini kalau buihnya seperti ini teman-teman, biasanya di bawahnya udah ada anakannya teman-teman. Kalau misalkan dia habis bertelur terus buihnya hilang sama sekali, berarti dia kanibal sama telurnya teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak gini buihnya nyebar, itu biasanya dia sudah menetas teman-teman. Jadi untuk melindungi anak-anakannya, sang jantannya mengamankan anak-anaknya dengan busa-busa yang menyebar seperti ini teman-teman, jadi merata ya. Jadi ketika ada yang terjatuh di bawah atau di dasar, indukannya ambil, nanti jantannya ambil, dia diangkat ke atas ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, semuanya dalam keadaan yang sehat lah, semuanya terkontrol ya, semuanya terkontrol. Ini tadinya cuma satu teman-teman nih, cuma satu segini nih, udah mulai banyak nih, mungkin nanti sebulan lagi udah penuh nih
daunannya ya. Nah ini juga tuh udah mulai mecah ya, ukurannya juga size-nya udah mulai bertambah. Nanti kita sedikit push lah pakai cacing sutra ya teman-teman ya, supaya ukurannya size-nya cepet naik gitu. Karena ini dari kemarin full kutir nih teman-teman, jadi size-nya emang agak sedikit lambat gitu, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti juga lama-lama dia gede sendiri kalau misalkan yang penting nggak telat ngasih makannya ya. Nah, artinya rutin gitulah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti ya. Kita lihat seperti apa untuk proses pengolahan daun ketapangnya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah pembilasan tahap pertama. Nanti setelah ini pembilasan tahap kedua. Setelah itu baru kita lakukan pengendaman dengan air garam. Nah ini teman-teman ya, ini teman-teman kelihatan nggak nih? Ini airnya kalau misalkan ketika kita cuci nih agak kuning gini nih, nanti hasilnya yang udah sih teman-teman biasanya bagus teman-teman. Jadi warna si daun ketapang ini nggak terlalu hitam banget ya, nggak terlalu pekat banget. Tapi ketika diaplikasikan ke toples di ikan cupang tuh cakep teman-teman. Jadi warnanya kuning kemasan, pokoknya keren dah. Kalau misalkan nanti udah jadi, nanti kita akan lihat spill bersama-sama ya teman-teman ya, hasilnya ya teman-teman. Makanya teman-teman tetap stay di channel saya, ikuti terus perkembangan di channel saya. Insya Allah 3-4 bulan ke depan kalau nggak ada halangan, ini rak-rak akan penuh seperti biasa ya. Nanti saya akan setting yang seperti kemarin saya bilang, kendala yang air cepat berlumut ini nanti akan saya pikirkan ya. Mungkin nanti akan saya tambah lagi tuh hebelnya tuh, supaya semuanya ketutup aja yang sebelah sana. Di sini juga masih ada hebel sih sebenarnya, bisa kita pasang di sana. Oke teman-teman, mungkin video dari saya cukup sekian aja ya. Nanti ada part 2 nya, kita sambung dari total keseluruhan proses pengolahan daun ketapang ini ya. Nanti ada part 2 nya saya buatkan lagi ketika sudah selesai fermentasi, kemudian kita jemur, terus kita keringkan, terus kita tes seberapa baikkah kualitas daun ketapang ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel saya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton video ini, silakan klik tombol subscribe-nya, boleh like juga, share dan juga komen. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan tayangan yang saya buat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.